Sekarang kita nggak mau tahu duit orang berapa, ya dia main ganteng review saldonya dong, kan mau nggak mau kan. Zaman dulu orang tuh selalu bilang gitu ya, gue nggak tahu mungkin sobat media di sini ngerasain kalau ada uang ditabung, uang ditabung. Betul, iya. Mungkin orang tua sekarang pada bilang kalau ada uang diinvestasiin gitu kan? Bener, beda kata-katanya. Kalau ada uang coba kamu investasi, ya sih. Menurut gua harganya cuma beda ceban gitu, so what lah gitu. 10.000 gue tangan pakai duit jajan gue juga nggak apa-apa gitu. Nah, ketahuan kayak gitu, itu panjang urusannya dibandingin gua di DO, karena menurut gue itu gue bodoh finansial menurut dia gitu. Hai Sobat Medio, balik lagi barengan Aditya Putra Dinata di podcast Cuan Cari Untung Bareng Teman. Dan hari ini spesial, kita biasanya ngobrol sama financial planner gitu ya, ngomongin soal keuangan. Tapi hari ini jadi Medio kolaborasi barengan sama Podcast Indonesia, sebuah media informasi dan hub pertama ekosistem podcast di Indonesia. Dan kebetulan hari ini guestnya nggak main-main. Biasa kan cari untung bareng teman. Kali ini cari untung barengan sama Duta Jakarta Selatan. Ada Oza Rangkuti. Halo Za. Halo, gua mewakili Podcast Indonesia di sini. Iya. Karena memang ya ini kan podcast cuan dan Podcast Indonesia itu hitungannya sebuah komoditi yang belum ada cuannya sama sekali gitu ya. Makanya sebenarnya nggak tahu ya, maaf. Gue nggak tahu nih. Sendiri loh Oza datang ke sini nih. Makanya. Halo Za, apa kabar? Baik, Dit. Kita tos dulu udah biar kayak kesana. Udah pandemi udah lagi reda gitu kan. Sehat kondisi lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pandemi udah mulai reda, job lagi pada naik semua dong. Alhamdulillah. Ya kita sih komedian harus bersyukur ya. Di tengah-tengah pandemi juga kita masih ada aja sih selipan-selipan sih. Iya, pasti ada. Dibandingin musisi kayaknya lebih menderita gitu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh terlalu mengeluh ya para komedian dan podcaster ya tentang pandemi ini. Iya kan pasti kan sobat Medio, sobat cuan di sini tahulah konten-konten dari Oza gitu ya. Mungkin, di TikTok, mungkin. Instagram, si paling overthinking gitu-gitu ya kan. Za, gimana pandangan lo ngelihat financial freedom? Ini jadi topik yang kayak menurut gue buzzword banget akhir-akhir ini. Financial freedom sebenarnya itu merubah diksi aja ya. Kayak dulu itu mapan disebutnya gitu. Kayak lo kalau menikah harus mapan dulu, lo kalau mau keluar dari rumah harus mapan dulu. Nah sekarang istilahnya ya financial freedom sebenarnya sama sih. Sebenarnya dari dulu udah menjadi isu orang-orang seumur-umur kita ya tentunya. Iya. Tapi mungkin kata-kata financial freedom tuh ramai banget pas pandemi kali ya, bisa dibilang ya? Iya, semenjak banyak Gen Z bisa bikin thread di Twitter lah, naiklah istilah-istilah itu lah. Ada keresahan nggak lo ngelihat mungkin bisa dibilang apa ya, anak-anak muda zaman sekarang? Ada dong, banyak gue ya. Itu deh, ini waktu yang tepat nih. Nah, keresahan gue adalah kenapa sekarang kalau orang punya duit itu bilang-bilang gitu. Kayak, kenapa harus bikin thread gitu, kayak umur 30 harus udah punya 1M gitu. Sekarang ini lagi ngetren, gue nggak tahu ya apakah teman-teman dari podcast cuan ngeliatin ya. Lagi tren itu minjemin duit ke temen, abis itu bukti transfernya lo upload di Twitter. Iya lagi kacau coy. Maksud gue kan di Twitter lo gitu kan, kenapa harus lo upload kayak gitu. Itu keresahan gue tentang finansial. Dulu tuh kita kayak, zaman gue baru kerja kayaknya nanya gaji aja tuh tabu gitu. Maksudnya, lu gaji berapa gitu. Wah, mendingan nanya lu udah ngapain aja sama cewek, lu dibanding nanya gaji dulu gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya uang kok enteng banget gitu. Itu keresahan gue sih. Iya benar-benar. Karena gaji tuh dari zaman dulu, misalnya dari angkatan bokap gue mungkin ya. Privasi bahkan lu kan jadi kayak duit tuh jangan dikasih tahu ke orang dan jangan tahu duit orang berapa dulu gitu kan. Setuju. Sekarang kita nggak mau tahu duit orang berapa, ya dia main ganteng review saldonya dong, kan mau nggak mau kan gue jadi tahu itu saldo lu berapa. Itu sih keresahan. Bahkan di TikTok sempat viral juga tuh ya. Viral dan yang orang-orang itu ya. Ada sih orang-orang yang satir ya, main sound itu dengan bercanda gitu. Tapi dia review saldo beneran ya ampun, maksudnya beneran dikasih lihat gitu ya kan. Bahkan waktu itu gue syuting YouTube gitu kan, kayak boleh intip nggak saldo lu berapa gitu. Terus gue tolak kan, tapi gue bercanda gitu. Nah ternyata itu interview gue sama 100 orang lainnya. Pas videonya tayang kok banyak yang ngasih lihat saldonya berapa. Berarti emang behaviornya udah berubah nih orang-orang zaman sekarang. Finansial sekarang bukan lagi privacy kayaknya. Iya. Bahkan sekarang gue nemuin, menurut gue ya dari pandangan gue nih sobat media, sobat cuan, orang-orang tuh lebih takut kelihatan saldonya daripada kelihatan pin ATM-nya. Enggak, sekarang lebih sensitif nanya kelamin lu apa dibandingin nanya saldo berapa kan.
kalau dia non biner lebih tersinggung dibanding gue ngatain dia nggak punya duit gitu. Jadi sekarang ngobrol udah susah sih, udah susah sih. Iya benar sih, karena kita ngomongnya real aja lah yang terjadi di lapangan yang kita gitu lihat ya. di sosmed lah bahkan, nggak di sekitar lah ya. Nah uniknya ini ada satu buku Psychology of Money. Ini tuh diciptain sama Morgan Housel, teman cuan di sini Sobat Medio, yang katanya tuh penting banget loh untuk bisa memaknai apa kata uang atau money. Menurut lo memaknai uang gimana? Uang itu gini ya, kalau kata senior gue di ML Adriano Colby nih, kalau kata dia kayak uang itu nggak merubah lo, tapi uang tuh menunjukkan lo yang sendiri itu siapa, lo itu siapa sebenarnya gitu misalnya. Gue selama ini mikir kayak gue nggak hobi traveling gitu. Ya tapi kalau di rekening gue ada 20 miliar, mungkin gue kayak Eropa, minggu depan ke Amerika, mungkin gitu kan. Jadi uang tuh mungkin bisa menunjukkan siapa lo yang sebenarnya gitu ibaratnya. Kayak kita pakai uang untuk apa dan orang lain untuk apa kan di situ kan. Jadi itulah menurut gue. Karena kita di society yang apa-apa butuh duit, jadi duit lah yang ngasih lihat kita siapa ibaratnya gitu. Udah kayak kasta kali ya, bikin kasta-kasta. Dan ya memperlihatkan lu siapa yang sebenarnya mungkin. Kayak pas zaman gue ngantor kayak gue ngedit ya bukan karena itu gue yang sebenarnya, tapi gue harus ada gaji bulanan buat bayarin itu gitu kan. Oke, itu udah ditis juga tuh Sobat Medio. Kalau berarti lu dulu ngantor, sekarang udah enggak ya berarti? Gue enggak, dulu gue ngantor, gue ngedit, terus dulu gue videographer, gue sempat jadi kayak videographer musik gitu ya kan, bikin video klip Tipex gitu pernah gue. Tipex? Ada Tipex. Tipex band banget nggak tuh? Tipex Reoni, gue ngedit itu sama Soldier bilang I love you, gue ngedit. Bener kalau lihat di YouTube bilang I love you, gue ngedit itu dulu. Oke, itu bagian dari pengalaman lu berarti kerja ya? Pengalaman kerja gue, videographer dulu kan. Itu pertama kali dapetin uang dari situ atau sebelumnya mungkin lu udah pernah bisnis atau apa? Uang bukan dari situ, tapi videografi juga. Dulu ada kayak perkampusan gitu kan. Jadi dulu gue sama temen gue tuh bikin video. Jadi kan dulu zaman SMA kan orang bikin buku tahunan. Nah temen gue nih punya kamera sama Adobe Premiere. Nah, kita bikin ini yuk, sosok dokumenter gitu. Nah abis itu kita sebar tuh. Nah agak-agak viral di sekolah-sekolah sebelah lah. Nah tiba-tiba ada anak UI gitu, Mas, saya mau meeting dong sama orang yang bikin video ini. Saya mau bikin video buat UKM di kampus saya gitu kan. Saya mau bayar gitu. Terus gue sama temen gue berdua nyamperin meeting nih. UKM apa? Sebenarnya bukan UKM sih, cowok saya ulang tahun Mas gitu. Itu cuan pertama gue, hadiah anniversary dari seorang cewek UI untuk pacarnya. Tuh, keren banget loh. Cara dapetin uang pertama versi Oza ya, Sobat Medio. Dari situ tuh. Tapi buku tahunan tuh salah satu ladang yang bisa dibilang ya, cara korup paling gampang tuh. Iya udah gitu banyak banget aturan gitu. Gue bilang, aduh nih fotonya pas foto lah, terus ada speech dari kepala sekolah. Nah, makanya gue kita bikin dokumenter yang ya udah bebas gitu, kita bisa cerita siapa yang apa, itu dari situ. Oke, itu tuh pengalamannya Oza. Berarti pas kuliah ya bisa dibilang ya? Itu pas SMA, tapi si video cewek tadi itu pas kuliah. Maksudnya interval lulus ke kuliah lah kira-kira lah kalau nggak salah. Oke, SMA ke kuliah bisa dibilang nih Sobat Medio. Oza udah nyari duit sendiri lepas dari tanggungan orang tua atau gimana? Itu sih masih dapat duit jajan ya, tapi kayak zaman-zaman segitu kan zaman ya sering diomelin orang tua ya, kayak pulang malam segala macam, jadi kayak gue harus punya duit nih biar bisa cabut dari rumah gitu. Ternyata kalau ya niat jelek memang Tuhan gak akan ngasih lu duit mungkin. Quarter life crisis tipis lah, maksudnya ngalamin lah gitu-gitu lah. Iya sih, karena kan zaman dulu orang tuh selalu bilang gitu ya, gue nggak tahu mungkin Sobat Medio di sini ngerasain kalau ada uang ditabung. Betul, iya. Mungkin orang tua sekarang pada bilang kalau ada uang diinvestasiin gitu kan? Bener, beda kata-katanya ya. Kalau ada uang coba kamu investasi, iya sih. Iya kan? Bener. Lu masih 5 tahun aja reksadana. Ya jangan juga masih. Balita masa udah ngerti stok sih kayak agak seret ya. Tapi gimana pola pengajaran orang tua lu yuk? Kalau kita ngomongin soal finansial gitu ya, keuangan. Apakah memang ada pengajaran tertentu, metode ngatur uang yang dikasih dan menerapin sekarang? Gua mungkin bokap gue dari maksudnya pemain bisnis juga ya. Jadi memang uang tuh dia hal sakral banget lah buat dia gitu. Gue dulu ibaratnya gue di DO SMA itu dia benar-benar nggak marah sama sekali, satu kalimat pun nggak ada tuh. Sorry, berarti ini jadi yang beat punchline juga tuh yang DO ya, Axel. Itu beneran nih ya, nyata.
Nah, gue pas di DO tuh nyokap gue ngomel lah, tapi bokap gue satu kalimat pun nggak ada gitu. Pulang dari sekolah kayak mau di sini apa mau pulang dulu biasa aja. Terus dulu gue tawuran ketangkap polisi gitu juga dia nggak ngomel sama sekali. Tapi misalkan gini kayak, Za tolong beliin rokok di warung depan gitu. Ingat ya belinya yang di dekat pasar, jangan ini depan sini gitu. Ujungnya gue beli yang depan sini karena menurut gue harganya cuma beda ceban gitu, sowat lah gitu, 10.000. Gue tanyain pakai duit jajan gue juga nggak apa-apa gitu. Nah ketahuan kayak gitu, itu panjang urusannya dibandingin gue di DO karena menurut gue itu gue bodoh finansial menurut dia gitu. Yang di sana lebih murah dulu kan cuma beda 10.000 Pak gitu kan. Kita ngitung uang tuh dari persennya bukan dari jumlahnya dia bilang. Di sana tuh lebih murah 30%, ibaratnya gitu. Mendingan lu jalan kaki dikit ngejar yang murah dibandingin lu ini.